Pernah nggak, malam-malam kamu buka mobile banking, lihat angkanya, lalu dadamu langsung terasa berat. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin kondisimu sekarang tidak seburuk dulu. Penghasilanmu mungkin sudah naik, kerjamu juga sudah jauh lebih keras. Tapi anehnya, rasa aman itu nggak ikut datang. Tetap ada suara kecil yang bilang, belum cukup, belum aman, belum boleh santai. Dan yang capek bukan cuma karena uangnya, tapi karena rasanya seperti sekeras apapun kamu bekerja, kamu sebenarnya sedang mencoba membuktikan sesuatu pada seseorang yang bahkan mungkin sudah lama tidak ada di hadapanmu. Topik ini penting, karena banyak orang hidup seperti ini diam-diam. Di luar kelihatan biasa saja, tetap kerja, tetap meeting, tetap bayar tagihan, tetap ketawa kalau lagi ngobrol. Tapi di dalam, hidupnya seperti digerakkan oleh alarm yang gak pernah benar-benar mati. Dan hari ini kita gak sedang bicara soal tips cepat kaya, gak juga soal kamu harus lebih bersyukur. Karena biaya hidup memang nyata, tekanan ekonomi juga nyata. Ada tagihan yang memang harus dibayar, ada tanggung jawab yang memang gak bisa ditunda. Tapi ada satu lapisan lain yang sering gak kelihatan. Lapisan yang bikin uang, sebanyak apapun, tetap terasa seperti air yang lewat begitu saja. Bukan karena kamu boros, bukan juga karena kamu gak pandai mengatur. Tapi karena ada bagian di dalam dirimu yang selama ini berharap uang bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikerjakan oleh angka. Kalau obrolan seperti ini terasa dekat, dan kamu suka cara sisi lain kita membahas hal-hal yang sering sulit dijelaskan, kamu bisa subscribe. Supaya ruang seperti ini tetap ada, buat siapapun yang lagi capek, tapi belum sempat menemukan bahasanya. Ada orang yang kalau lagi tertekan, langsung pikirannya lari ke uang. Bukan cuma karena butuh, tapi karena uang terasa seperti jawaban paling cepat untuk semua hal. Kalau punya lebih banyak, mungkin aku lebih tenang. Kalau tabungan segini, mungkin aku baru bisa tidur nyenyak. Kalau penghasilanku naik lagi, mungkin aku baru merasa diriku setara. Masalahnya, mungkin itu terus bergeser. Begitu target yang satu tercapai, muncul target berikutnya. Begitu ada pemasukan tambahan, lega sebentar, lalu cemas lagi. Begitu berhasil beli sesuatu yang dulu sangat diinginkan, senangnya cuma lewat sebentar. Habis itu kosong lagi, lalu mulai mengejar lagi. Kalau diringkas dengan sederhana, ini seperti menuang air ke ember yang dasarnya bocor. Ember itu batin kita, airnya uang, dan lubangnya sering bukan ada di rekening, tapi ada di rasa tidak layak, rasa malu, rasa harus mengejar supaya pantas dihargai. Jadi berapapun yang masuk, rasanya tetap hilang, bukan karena uangnya salah, tapi karena ia dipakai untuk menutup sesuatu yang jauh lebih dalam. Makanya, ada orang yang belanja bukan karena butuh barangnya, tapi karena butuh jeda dari rasa nggak enak. Habis dimarahi atasan, check out. Habis merasa kalah lihat pencapaian orang lain, buka marketplace. Habis merasa hidupnya berantakan, cari sesuatu untuk dibeli, seolah dengan itu ada sedikit rasa kontrol yang kembali. Tapi bukan cuma belanja yang bisa jadi peredam emosi. Ambisi juga bisa. Ada orang yang kelihatannya sangat rajin, sangat disiplin, sangat fokus cari uang, dan itu kelihatan bagus dari luar. Tapi, kalau dilihat lebih dalam, ia bukan sedang bergerak dari tempat yang tenang, ia sedang lari, dan seringkali yang dikejar bukan cuma kebutuhan hidup, tapi ketakutan yang gak pernah selesai. Makanya, hari libur terasa bikin gelisah. Makanya, diam di rumah malah bikin kepala ramai. Makanya, setiap kali istirahat muncul rasa bersalah. Seolah-olah kalau hari itu tidak menghasilkan apa-apa, maka nilai dirinya juga ikut turun. Kita sering audit pengeluaran. Kita tahu uang habis kemana. Kita catat cicilan, makan, transport, kebutuhan rumah, kebutuhan anak, dan seterusnya. Tapi jarang sekali kita audit hidup. Jarang kita tanya, berapa jam hidup yang sudah kita tukar cuma untuk terlihat berhasil? Berapa banyak tenaga yang habis bukan untuk kebutuhan nyata,
tapi untuk menjaga image bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita mampu, bahwa kita tidak kalah dari siapa-siapa. Kita bisa sangat teliti soal uang yang keluar, tapi anehnya longgar sekali soal waktu yang hilang. Kita rela lembur terus-menerus, sampai badan capek, hubungan berantakan, dan isi kepala nggak pernah selesai, hanya demi angka yang, jujur saja, sering kita pakai bukan untuk hidup lebih utuh, tapi untuk merasa sedikit lebih pantas, sedikit lebih diterima, sedikit lebih layak dilihat. Dan aku tahu, tidak semua orang punya kemewahan untuk memilih. Ada yang memang harus kerja keras karena kondisi hidupnya benar-benar berat. Ada yang bekerja 2 kali lipat, bukan karena ambisi, tapi kalau tidak begitu, dapur nggak ngebul. Jadi ini bukan ajakan untuk meromantisasi kemiskinan atau menyalahkan orang yang sedang berjuang. Tapi bahkan di tengah kondisi seberat itu, tetap ada satu lapisan batin yang penting dilihat. Lapisan yang membuat penderitaan jadi double, bukan cuma karena hidupnya berat, tapi karena uang juga dijadikan penggaris untuk mengukur harga diri. Dan kalau kita mulai sadar embernya bocor, pertanyaannya bukan lagi cuma gimana caranya nambah air. Pertanyaannya jadi lebih jujur, kenapa dari awal aku merasa wadahku nggak pernah cukup? Kenapa tenang terasa asing? Kenapa berhenti sebentar saja bisa bikin panik? Banyak dari jawaban itu ternyata nggak lahir hari ini. Ia sudah lama tinggal di dalam tubuh kita. Kita belajar soal uang bukan cuma dari angka, kita belajar dari suasana rumah, dari cara orang dewasa bicara tentang tagihan, dari nada suara yang berubah saat akhir bulan datang, dari wajah yang tegang waktu ada kebutuhan mendadak, dari kalimat-kalimat kecil yang dulu mungkin terdengar biasa, tapi diam-diam nempel. Uang susah dicari, jangan macam-macam, hidup itu keras, kalau mau dihargai, ya harus berhasil. Waktu kecil, kita belum punya cara berpikir yang rumit, tapi tubuh kita sangat peka. Ia menangkap suasana, ia merekam rasa, ia bikin kesimpulan diam-diam. Kalau dulu di rumah kasih sayang terasa lebih hangat saat kamu berprestasi, tubuhmu belajar satu hal. Untuk mendapat dukungan, aku harus layak dulu. Kalau dulu sosok ayah atau siapapun yang paling kuat pengaruhnya di rumah lebih mudah bangga saat kamu berhasil daripada saat kamu sedang rapuh, tubuhmu bisa mengambil kesimpulan yang sederhana tapi sangat kuat. Aku hanya aman kalau aku berguna. Gak harus diucapkan terang-terangan. Kadang gak ada yang bilang, kamu harus sempurna supaya disayang. Tapi cara rumah bekerja membuat anak kecil mengerti itu tanpa kata-kata. Ada anak yang baru diperhatikan saat nilainya bagus. Ada yang baru dipuji saat bisa membanggakan keluarga. Ada yang tumbuh melihat laki-laki dewasa di rumah memikul semua beban, gak boleh lemah, gak boleh berhenti, gak boleh istirahat. Lalu tanpa sadar ia mengira, oh, berarti begini caranya menjadi orang yang pantas dicintai, mengorbankan diri sampai habis. Waktu anak seperti itu tumbuh dewasa, polanya tidak hilang. Ia cuma ganti bentuk. Sekarang bukan lagi nilai sekolah yang dikejar, tapi angka di rekening. Bukan lagi pujian guru atau orang tua, tapi validasi dari dunia. Bukan lagi ranking kelas, tapi jabatan, klien, omset, aset, pencapaian. Dan setiap kali angka itu naik, ada sedikit lega. Tapi karena yang sebenarnya dicari bukan uangnya, lega itu cepat sekali habis. Yang dicari adalah rasa aman. Yang dicari adalah rasa, akhirnya aku cukup. Yang dicari adalah pengalaman yang dulu tidak sempat didapat dengan utuh. Makanya beberapa orang tidak benar-benar takut miskin dalam arti ekonomi saja. Mereka takut kembali merasa kecil, takut dianggap gagal, takut tidak punya tempat, takut mengulangi rasa tak berdaya yang dulu pernah mereka lihat atau rasakan di rumah. Di titik ini banyak orang baru sadar bahwa kecemasan finansial mereka tidak sepenuhnya milik mereka sendiri. Sebagiannya adalah warisan. Warisan dari orang tua yang hidup dalam kekurangan, warisan dari rumah yang lama hidup dalam siaga, warisan dari generasi yang tidak sempat menyembuhkan ketakutannya sendiri, lalu tanpa sengaja menurunkannya lewat cara bicara, cara mengatur hidup, cara memandang dunia. Kalau dari kecil kamu sering mendengar hidup itu sulit, maka tubuhmu tumbuh dengan kewaspadaan. Kalau dari kecil kamu melihat uang selalu datang bersama konflik, maka tubuhmu bisa merasa bahwa punya uang pun tidak benar-benar aman.
Kalau dari kecil kamu melihat kerja keras tidak pernah membawa tenang, maka istirahat terasa mencurigakan. Dan ini penting dipahami, tubuh yang lama hidup dalam siaga sering lebih akrab dengan tegang daripada tenang. Jadi ketika hidup mulai agak longgar, bukannya damai, malah muncul gelisah. Ketika ada hari senggang, bukannya menikmati, malah merasa bersalah. Ketika pekerjaan mulai stabil, bukannya bersyukur dengan tenang, malah langsung cari target baru. Bukan karena serakah, tapi karena identitasnya terlalu lama dibangun di mode bertahan hidup. Kalau aku tidak mengejar, aku merasa hilang. Kalau aku tidak sibuk, aku merasa tidak berguna. Kalau aku tidak menghasilkan, aku takut ditinggal. Ini bukan kalimat yang selalu kita ucapkan, tapi seringkali tubuh kita hidup seolah-olah itulah hukumnya. Jadi kalau selama ini kamu heran kenapa dirimu sulit merasa cukup, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang tahu cara mengatur uang. Mungkin ada bagian dalam dirimu yang dari dulu percaya bahwa dukungan, cinta, dan rasa aman selalu ada harganya. Dan harga itu dibayar dengan prestasi. Dibayar dengan kelelahan, dibayar dengan terus membuktikan diri. Disinilah banyak orang tanpa sadar sedang menjalani hidup seperti audisi yang gak selesai-selesai. Selalu merasa harus lolos tahap berikutnya supaya layak diterima. Padahal panggungnya sendiri mungkin sudah gak ada, penontonnya pun mungkin sudah pergi. Tapi tubuh kita belum tahu itu. Kabar baiknya, kamu gak harus terus membayar tagihan luka yang bahkan bukan kamu yang buat. Pelan-pelan, peta ini bisa digambar ulang. Langkah pertamanya bukan langsung mengejar lebih banyak. Langkah pertamanya justru belajar menerima dengan cara yang baru. Karena ternyata, banyak orang bukan cuma sulit mencari, mereka juga sulit menerima. Sulit menerima kemudahan tanpa curiga. Sulit menerima bantuan tanpa merasa berhutang secara emosional. Sulit memuji diri tanpa mengecilkan diri. Sulit memasang harga yang layak untuk kerja kelasnya sendiri. Sulit menikmati rezeki yang datang karena di belakang rasa senang itu langsung muncul takut. Nanti hilang lagi. Aku kayaknya nggak pantas. Jangan-jangan ini cuma sebentar. Jadi masalahnya bukan cuma rezekinya datang atau tidak, tapi wadah di dalam diri ini siap menerimanya atau tidak. Dan di sini, aku percaya, entah kamu menyebutnya Tuhan, semesta, hidup, atau apapun yang terasa dekat, dukungan tidak selalu bekerja seperti sistem bonus. Bukan berarti siapa yang paling capek, dia yang paling pantas ditolong. Bukan berarti kamu harus habis dulu baru boleh menerima. Ada banyak dari kita yang diam-diam hidup dengan keyakinan begini. Aku baru pantas didukung kalau aku sudah maksimal, sudah menderita, sudah membuktikan. Kalau belum, aku nggak berhak tenang. Padahal mungkin justru itu yang selama ini menutup pintunya. Bukan karena Tuhan menjauh, bukan karena semesta menahan, tapi karena kita terus berdiri di depan pintu sambil membawa keyakinan lama. Aku belum layak, aku belum cukup, aku harus lebih dulu lelah. Kalau batin kita selalu bergerak dari panik, keputusan-keputusan kita juga lahir dari panik. Kita menerima pekerjaan yang merendahkan karena takut tidak ada lagi. Kita pasang harga terlalu rendah karena takut ditolak. Kita membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu karena butuh rasa setara. Kita memaksa diri terus lari karena diam terasa mengancam. Lalu kita bilang, aku sedang mengejar rezeki. Padahal kadang yang sedang terjadi bukan mengejar rezeki, tapi mengejar rasa aman yang dulu bocor. Resonansi. Kalau mau disederhanakan, bukan soal aura atau hal-hal yang terlalu jauh di kepala. Ini lebih membumi dari itu. Ini soal mulai hidup dari tempat yang lebih utuh. Bekerja, iya. Merencanakan, iya. Mengatur uang, tentu. Tapi bukan lagi dari rasa panik yang terus mencambuk. Saat orang mulai lebih utuh di dalam, biasanya ada hal-hal kecil yang ikut berubah. Ia lebih jujur melihat kebutuhan dan keinginannya. Ia tidak terlalu gampang membeli sesuatu hanya untuk menambah luka sesaat. Ia lebih berani bilang tidak pada pekerjaan yang menguras martabatnya. Ia lebih tenang saat menilai hasil kerja sendiri. Ia mulai melihat peluang dengan kepala yang lebih jernih, bukan dengan dada yang sesak.
Kadang penghasilannya belum langsung melonjak, tapi hubungannya dengan uang berubah dulu. Dan itu bukan perubahan kecil. Karena untuk pertama kalinya, uang berhenti dipakai sebagai alat pembuktian. Kalau kamu bertanya, terus mulainya dari mana? Mulainya dari jeda. Bukan jeda besar yang dramatis, cuma jeda kecil tapi jujur. Lain kali saat kamu panik soal uang, jangan langsung lari ke kebiasaan lama. Jangan langsung menyalahkan diri. Jangan langsung belanja. Jangan langsung mencari kesibukan baru, hanya supaya nggak merasa takut. Berhenti sebentar. Tarik nafas pelan. Rasakan kakimu menapak. Lalu tanya ke dirimu sendiri dengan sangat jujur. Yang sedang aku takuti ini apa sebenarnya? Apakah aku sungguh takut kekurangan uang, atau aku takut dianggap gagal? Apakah aku sungguh butuh pemasukan tambahan, atau aku sedang butuh merasa bahwa hidupku tidak kalah dari orang lain? Apakah aku sedang membuat keputusan finansial, atau sedang bereaksi dari luka lama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak selalu langsung memberi jawaban yang enak. Tapi ia mulai menutup kebocoran itu. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak buru-buru menuang air. Kamu sedang memperbaiki wadahnya. Kadang yang dibutuhkan tubuh kita bukan ceramah tentang mindset. Kadang yang dibutuhkan cuma pengalaman kecil bahwa tenang itu aman. Duduk beberapa menit tanpa membuka apa-apa. Mengembuskan nafas lebih panjang dari biasanya. Menunda keputusan impulsif selama 1 malam. Mencatat pengeluaran iya, tapi juga mencatat apa yang kamu rasakan sebelum mengeluarkan uang itu. Bukan supaya jadi kaku, tapi supaya kamu mulai kenal pola dirimu sendiri. Dan ada satu audit lagi yang rasanya penting dilakukan. Audit waktu. Bukan untuk menyalahkan diri karena belum efisien, tapi untuk jujur melihat berapa banyak hidup yang sudah kamu tukar demi mempertahankan versi dirimu yang terlihat berhasil. Berapa banyak momen dengan orang yang kamu sayang yang kamu lewati karena terus merasa belum boleh santai. Berapa banyak pagi yang dimulai dengan tegang. Berapa banyak malam yang ditutup dengan rasa gagal hanya karena ada standar di kepalamu yang terus bergeser. Uang bisa dicari lagi, waktu hidup tidak. Dan kadang bentuk cukup yang paling pertama bukan ketika rekeningmu menyentuh angka tertentu, tapi ketika kamu berhenti menyerahkan seluruh nilai dirimu pada angka itu. Di titik ini, kamu tetap boleh ingin hidup lebih baik, tetap boleh ingin penghasilan yang lebih besar, tetap boleh punya ambisi. Gak ada yang salah dengan itu. Yang perlu dilihat adalah apakah kamu mengejar dari rasa utuh atau dari luka yang terus lapar? Karena dua-duanya bisa terlihat sama dari luar. Sama-sama kerja, sama-sama berusaha, sama-sama membuat rencana. Tapi rasanya di dalam sangat berbeda. Yang satu bergerak dengan tenang, yang satu bergerak sambil ketakutan. Yang satu tahu dirinya berharga, jadi uang diperlakukan sebagai alat. Yang satu merasa dirinya baru berharga kalau uangnya cukup, jadi uang diperlakukan seperti penentu hidup. Dan beban itu terlalu berat untuk ditanggung oleh uang. Mungkin selama ini, uang terasa tidak pernah cukup karena kita memberinya tugas yang terlalu besar. Kita minta uang membuat kita merasa aman, padahal luka di dalam belum sempat ditenangkan. Kita minta uang membuat kita merasa layak, padahal ada bagian kecil dalam diri yang dari dulu belum pernah benar-benar dipeluk. Kita minta uang membuktikan bahwa kita pantas dicintai, pantas dihormati, pantas ada. Padahal uang memang bisa membantu banyak hal. Tapi ia tidak diciptakan untuk menggantikan rasa aman yang hilang sejak lama. Jadi kalau nanti kamu lagi lihat angka di layar, lalu dada langsung menegang. Jangan buru-buru tanya, kurangnya berapa? Coba tanya lebih pelan, bagian mana dari diriku yang sedang merasa tidak aman?
Pertanyaan itu mungkin tidak langsung mengubah keadaan finansialmu, tapi ia bisa mulai mengubah cara kamu menjalani hidup. Dan kadang, perubahan paling penting memang dimulai dari sana. Pelan-pelan, berhentilah bekerja hanya untuk membayar tagihan luka masa lalu. Pelan-pelan, berhentilah menjadikan uang sebagai penggaris untuk mengukur nilai dirimu. Kalau kamu percaya pada Tuhan, mungkin sudah waktunya melihat bahwa dukungannya bukan selalu upah setelah kamu kelelahan. Kalau kamu lebih dekat dengan bahasa semesta, mungkin sudah waktunya percaya bahwa hidup tidak selalu meminta kamu beraudisi untuk layak menerima. Barangkali selama ini, yang perlu dibuka bukan cuma jalan rezekinya, tapi juga hatimu yang terlalu lama menutup diri karena takut. Uang tetap penting, kita tetap perlu mengurusnya dengan dewasa. Tapi semoga setelah ini, kamu tidak lagi meminta uang melakukan pekerjaan yang bukan miliknya. Biarkan uang jadi alat untuk hidup, bukan bukti bahwa kamu pantas hidup.